Ini adalah layar niskala. Setiap cerita yang kami hadirkan pernah benar-benar terjadi. Sisanya, biar kamu yang menilai. Semua orang pernah bermimpi jadi kaya mendadak. Tapi bagaimana kalau yang ditukar adalah nyawa anak sendiri? Bagaimana kalau yang dikorbankan bukan harta, melainkan darah daging dalam kandungan? Kisah ini bukan sekadar cerita gelap. Ini adalah kesaksian nyata dari seorang ibu yang nyaris menyerahkan bayinya dalam sebuah ritual pesugihan mengerikan bernama bayi bajang. Dan semua bermula dari tawaran 6 miliar rupiah. Rina datang dengan wajah lelah dan mata sembab. Ia sedang hamil 7 bulan. Namun alih-alih bercerita tentang kebahagiaan menjadi calon ibu, Rina datang membawa cerita tentang janin yang bisa ditukar dengan uang. Ya, janin, bayi dalam kandungan yang bisa dijual melalui sebuah ritual pesugihan. Nilainya 6 miliar rupiah. Kamu tahu kalau janin 7 bulan bisa dapat 6 miliar? Ujar Rina dengan suara rendah menatap lantai. Siti nyaris tertawa, menganggap itu lelucon yang keterlaluan. Tapi raut wajah Rina tak menunjukkan bahwa ia sedang bercanda. Matanya kosong, kakinya gemetar. Sungguh, aku udah dikasih tahu caranya. Ada orang yang bisa bantu. Katanya, kalau kamu hamil 2 bulan, kamu bisa dapat 2 miliar. Siti terdiam. Hidupnya sedang kacau. Hubungannya dengan ayah si jabang bayi tidak jelas. Belum ada ikatan pernikahan dan tekanan ekonomi terus menghimpit. 2 miliar terdengar seperti solusi dari semua masalahnya. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Ia tahu ada yang salah, namun logika dan rasa takut tak selalu sejalan. Beberapa hari kemudian, Siti mencoba mencari informasi sendiri. Ia berpura-pura menelpon seorang teman lama yang pernah tinggal di Raja Galuh. Tapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban samar dan ketakutan. Jangan main-main sama tempat itu, Sid. Orang yang ke sana nggak semuanya pulang dengan utuh. Ucapan itu menghantui Siti hingga malam menjelang. Malam Kamis itu, Rina datang menjemput. Mereka pergi menuju rumah seorang wanita paruh baya yang dikenal dengan nama Busri. Rumah Busri terletak di pinggir kota Cirebon, agak tersembunyi di balik kebun singkong yang luas dan pagar bambu tua yang sudah lapuk. Begitu sampai, mereka disambut bau dupa yang tajam dan suara ayam jago yang berkokok walau hari belum pagi. Siti langsung merasa tidak nyaman. Ia melihat 2 patung batu kecil di sisi pintu. Patung itu menggambarkan anak kecil yang sedang menangis. Ia mencoba mengabaikannya. Busri adalah perantara. Ia bukan dukun, tapi punya koneksi dengan seseorang yang disebut Aki Kuncen. Aki tinggal di pelosok Raja Galuh, tempat ritual pesugihan dilakukan. Busri menyambut mereka dengan suara lembut, namun dingin. Sini, duduk dulu. Mau teh manis atau air kelapa muda dari belakang rumah? Siti hanya menggeleng. Ia menatap jam di dinding yang sudah mati. Jarum jam menunjukkan pukul 12. Setelah berbincang sejenak, Busri meminta Rina berdiri. Ia menempelkan telapak tangan ke perut Rina dan memejamkan mata. Kemudian beralih ke Siti. Kalau kamu mau, 2 miliar bisa kamu dapat, kata Busri sambil tersenyum aneh. Saya nggak butuh uang segitu kalau harus kayak gitu caranya, Bu. Tapi rasa penasaran membuat Siti tetap ikut dalam perjalanan menuju Raja Galuh. Tujuannya hanya satu, melihat ritual tersebut secara langsung. Perjalanan menuju Raja Galuh memakan waktu lebih dari 3 jam. Jalanan yang mereka lewati menurun dan berlubang. Di dalam mobil elf tua yang mereka tumpangi,
Siti mulai merasakan firasat aneh. Entah mengapa udara terasa berat. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti melirik. Seekor kucing hitam tiba-tiba melintas cepat dan nyaris tertabrak. Rina duduk diam sambil memeluk tas kecil. Siti melirik dan melihat tas itu berisi popok bayi, sepotong kain batik, dan botol susu kosong. Anehnya, Rina tak membawa baju ganti sama sekali. Mobil berhenti di sebuah pertigaan yang tidak ada tanda arah. Di sana, seorang wanita tua sudah menunggu mereka. Ia membawa lentera dan membisikkan sesuatu ke telinga sopir. Siti tak bisa mendengar, tapi melihat sorot mata sopir langsung berubah gelisah. "Jangan lihat belakang selama jalan kaki nanti," katanya lirih sebelum turun. Mereka tiba di sebuah rumah terpencil. Rumah Aki Kuncen. Rumah tua, berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan waktu. Hanya ada 2 rumah di daerah itu, dan yang satunya kosong. Suasana gelap, tidak ada listrik. Penerangan hanya dari lampu sempor dan lilin. Bahkan jangkrik pun tidak berbunyi malam itu. Siti mencatat semuanya dalam diam. Setiap sudut rumah seolah menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka. Tapi ia sudah terlanjur sampai di dalam. Aroma dupa makin menusuk ketika mereka memasuki ruang tengah rumah Aki. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih, beberapa di antaranya pudar, menunjukkan sosok-sosok yang tatapannya kosong. Di tengah ruangan ada meja pendek, dipenuhi kemenyan, kelapa ijo, bunga 7 rupa, dan boneka bayi dari kain lusuh yang tampak usang dan kotor. Tirai bambu di sudut rumah bergoyang pelan. Sesosok pria tua perlahan muncul dari balik tirai itu. Dialah Aki Kuncen. Tubuhnya kecil, kurus, dengan kulit legam penuh keriput. Ia berjalan dengan tongkat panjang, dan setiap langkahnya disertai derit lantai kayu. Mata Aki tajam, seperti mampu menembus isi kepala siapapun yang ditatapnya. Ia berhenti di depan Siti dan menatap lama ke arah perutnya. Anak ini masih bersih, tapi kalau dibuka sekarang, belum tentu kuat. Gumam Aki tanpa diminta. Siti menunduk, hatinya bergemuruh. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti membeku. "Kamu mau ikut?" tanya Aki tiba-tiba. "Tidak, Ki. Saya cuma menemani." Yang datang kemari tidak pernah hanya menemani. Siti tidak menjawab. Ia merasa pandangannya mulai berkunang. Suara di sekelilingnya perlahan redup. Tapi tiba-tiba Rina menjawab, "Saya siap, Ki." Aki menoleh pada Rina. Ia tidak bicara, hanya mengangguk dan berjalan kembali ke ruangan dalam. Siti menggenggam tangan Rina. "Kamu yakin?" Rina menoleh dengan senyum kecil. "Kalau aku nggak ambil sekarang, anak ini lahir buat mati juga, Sit. Mending sekalian, aku dapat sesuatu." Jawaban itu menusuk hati Siti. Ia ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Tak lama, Aki memanggil. Ritual dimulai. Langit di luar rumah Aki semakin gelap, meski waktu belum menunjukkan tengah malam. Udara yang sebelumnya hanya dingin, kini terasa lembab dan berat. Kabut tipis mulai menyelimuti pekarangan belakang rumah, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tidak wajar tengah mendekat. Aki Kuncen muncul lagi dari balik tirai, kali ini membawa sebatang tongkat kecil yang di ujungnya tergantung jimat berbentuk kantong kain hitam. Ia menatap Rina dengan dalam. "Kamu harus bersih sebelum masuk. Ikuti istriku," ucap Aki pelan namun tegas. Istri Aki, seorang wanita tua yang sejak tadi duduk tanpa suara di sudut ruangan, tiba-tiba berdiri. Gerakannya lambat, tapi ada semacam aura mengancam dalam sikapnya. Ia memanggil Rina untuk mengikutinya ke belakang rumah. Siti ragu sejenak, lalu ikut berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Ia tidak berniat ikut campur, tapi rasa khawatirnya pada Rina membuatnya tak bisa hanya diam
menunggu di dalam. Di belakang rumah ada 2 sumur tua. Yang satu berair keruh, berbau lumpur dan besi karat. Yang lainnya berisi air bening dengan kelopak bunga mengambang di permukaannya. Kedua sumur itu diapit 2 patung batu menyeramkan. Wajahnya mirip bayi, tapi matanya melotot dan mulutnya menyeringai. Istri Aki membuka botol tanah liat dan menuangkan cairan hitam ke atas kepala Rina. Ia lalu memerintah, "Lepaskan semuanya." Rina menanggalkan semua pakaiannya dengan tangan gemetar. Tubuhnya hanya dibalut kain merah tipis yang langsung diberi oleh si istri dukun. Kain itu seperti tak cukup menutup tubuhnya, dan malam yang dingin membuatnya menggigil. Masuk ke sumur ini, yang ditunjuk adalah sumur berair keruh. Rina melangkah perlahan, dibantu istri Aki yang menopangnya masuk satu persatu anak tangga yang menurun ke dalam sumur. Begitu tubuhnya menyentuh air, ia meringis kesakitan. "Airnya seperti asam," bisik Rina ke arah Siti yang hanya bisa mematung. Istri Aki mulai melafalkan sesuatu. Bahasanya aneh, bukan bahasa Jawa biasa. Nada bicaranya datar, tapi sesekali berubah mendesis seperti ular. Ia mengguyurkan air dari tempayan ke kepala Rina, lalu menyiram perut Rina berulang kali dengan air yang telah dicampur abu dan potongan daun. Siti merasa mual. Ia mencium bau amis yang menyengat dari arah sumur, tapi bukan amis ikan atau darah. Lebih mirip seperti daging busuk yang sudah lama dikubur. Di sekeliling mereka, kabut semakin menebal. Siti mengucek matanya. Dari balik kabut, ia mulai melihat sosok lain berdiri di antara pohon pisang. Sosok kecil, seperti anak-anak, telanjang bulat dan wajahnya penuh luka. Mereka tidak bergerak, hanya memandangi. Siti mundur 1 langkah. Matanya kini menangkap sosok lain. Wanita berambut sangat panjang, berdiri di belakang sumur, menunduk. "Jangan nengok ke belakang." Suara lembut Aki tiba-tiba muncul dari sampingnya. Siti tersentak. Ia bahkan tidak mendengar langkah Aki. "Kamu lihat sesuatu ya?" Siti tidak menjawab. Ia menunduk dan merapatkan tubuh ke dinding bambu belakang rumah. Rina akhirnya keluar dari sumur. Kakinya lemas, matanya sayu. Ia dibungkus dengan kain putih panjang seperti kafan dan digiring masuk ke dalam rumah oleh istri Aki. Di belakang mereka, kabut bergulung naik dan menelan sosok-sosok yang tadi terlihat. Malam belum selesai, ritual baru saja dimulai. Suara kentongan kayu terdengar 3 kali dari dalam rumah. Aki Kuncen memanggil semua yang terlibat untuk masuk ke ruang utama. Aroma dupa bercampur kemenyan semakin tebal sampai menusuk hidung dan membuat mata perih. Siti berjalan pelan di belakang, masih menggigil. Ia sudah tak tahu harus percaya atau tidak pada apa yang ia lihat sebelumnya. Di tengah ruangan kini terhampar tikar pandan yang basah karena tetesan air dari tubuh Rina. Rina duduk di atasnya, dibantu oleh istri Aki. Di depannya, Aki sudah menyiapkan baskom tanah liat yang dipenuhi cairan merah kehitaman. Di sisi kanan dan kiri ada 2 patung kayu setinggi anak-anak yang tampak seperti bayi, tapi ekspresinya mengerikan. Mulut terbuka lebar seperti sedang menjerit. Aki duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai membaca sesuatu yang tak bisa Siti mengerti. Suaranya dalam, bergema, tapi terasa berat. Setiap suku kata yang keluar dari mulut Aki seperti menyedot udara dari sekeliling. Tiba-tiba, lampu sempor berkedip. Api mengecil, lalu membesar, lalu mengecil lagi. Istri Aki berdiri dan membawa lilin merah, menaruhnya di depan perut Rina. Cahaya lilin itu bergetar, dan saat itulah Rina mulai menggigil keras. "Tarik napas pelan, jangan panik," ucap Aki dengan lirih. Tapi seolah tak mendengar, Rina mulai mengerang. Ia memegangi perutnya.
Wajahnya memucat, tangan dan kakinya kejang, dan dari mulutnya mulai keluar cairan. Bukan ludah, bukan darah biasa, melainkan seperti lendir kental berwarna gelap. Siti membatu. Ia menatap dari sudut ruangan dengan tubuh menempel pada dinding. Rina menggeliat. Jeritannya tertahan. Ia muntah lagi, kali ini bercampur darah segar dan potongan-potongan aneh seperti daging mentah yang hancur. Bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Aki tetap membaca mantra. Tidak panik, tidak terkejut. Seolah semua ini sudah sering ia lihat. Rina hampir tidak bisa bernapas. Dadanya naik turun cepat. Matanya mulai terbalik, hanya tampak bagian putihnya. Lalu dari balik pintu, suara-suara mulai terdengar. Suara tangis bayi. Pelan tapi jelas. Kemudian, suara tawa anak kecil. Seperti bermain petak umpet. Siti menutup telinganya. Tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Ia berusaha berdoa dalam hati, mengingat ayat-ayat yang pernah ia pelajari sejak kecil. Tapi kepalanya sakit, seperti ditusuk jarum dari dalam. Rina tersungkur, tangannya menekan perutnya sendiri. Ia berteriak keras, lalu diam. Tubuhnya kejang sekali lagi, lalu rebah tak bergerak. Aki menghampiri, menyentuh dahi Rina dan berbisik, "Sudah, kamu kuat." Lalu Aki mengambil segenggam bunga dari mangkuk dan melemparkannya ke atas tubuh Rina. Lilin padam, lampu sempor mati, rumah gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, suara langkah kaki anak-anak terdengar berlarian di sekitar mereka. Suasana di dalam rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan. Ada sesuatu yang mengintai, tak terlihat, namun terasa. Aki berdiri, mengangkat tangan ke arah patung-patung bayi yang berdiri di ujung ruangan. Ia melafalkan sesuatu, lalu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari balik dinding. Tawa itu seperti berasal dari anak-anak. Pelan, menggemaskan, namun justru itulah yang membuatnya menyeramkan. Tirai bambu di sudut rumah bergoyang sendiri, dan dari celahnya sepasang mata kecil tampak mengintip ke arah Rina. Siti melihatnya. Ia membeku. Mata itu terlalu hitam, terlalu bulat, dan tak berkedip. Ia hendak membuka mulut, tapi lidahnya keluh. Aki melangkah pelan ke arah tirai, lalu menjentikan jari 3 kali. "Kalian sudah kenyang," katanya pelan. "Waktunya pergi." Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Lilin yang tadinya padam kembali menyala sendiri. Dan di sekeliling Rina muncul bayangan. 4 sosok kecil seperti anak-anak. Tubuh mereka kurus, kulitnya keabu-abuan, dan matanya kosong. Mereka duduk melingkari tubuh Rina, menyentuh perutnya pelan-pelan, seolah mengelus janin yang ada di dalamnya. Rina terbangun seketika. Ia menjerit, memegangi perutnya dan mencoba bangkit. Tapi tubuhnya lemah. Ia menatap ke arah makhluk-makhluk itu dan berteriak, ambil aja semuanya, tapi jangan ganggu aku lagi." Siti menjerit dan berlari ke sudut ruangan. Ia tak tahan lagi. Ia tak ingin melihat ini. Aki hanya berdiri diam, lalu membakar segumpal kain hitam dan melemparkannya ke tengah lingkaran. Makhluk-makhluk itu menghilang seketika. Suasana menjadi hening lagi, tapi bau sangit kain terbakar menyebar ke seluruh ruangan. Rina terdiam. Ia menangis. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Beberapa menit kemudian, istri Aki datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada segepok uang tunai dan selembar kertas bertuliskan nama Rina. "Ini bukan buatmu," kata Aki sambil menatap Siti. "Ini hasil dari anakmu. Sekarang dia bukan milikmu lagi." Siti menunduk. Ia menatap perutnya sendiri. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apakah yang ia lihat ini nyata atau tidak. Tapi satu hal pasti, ia tak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Perjalanan pulang terasa jauh lebih lama dari sebelumnya.
Siti duduk diam sepanjang jalan, memeluk perutnya sendiri. Rina di sampingnya memegang kotak kayu berisi uang, tapi tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, seperti jiwanya tertinggal di rumah Aki. Sopir tidak memutar musik, tidak menyalakan lampu kabin. Hanya suara mesin dan derit jalan berbatu yang menemani mereka menembus malam. Setibanya di Cirebon, Siti langsung minta turun lebih dulu. Ia tidak sanggup melihat wajah Rina terlalu lama. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Rina. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. 3 minggu kemudian, kabar buruk itu datang. Siti mendapat telepon dari seorang tetangga Rina. Katanya, Rina dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan hebat saat hendak melahirkan. Siti langsung menuju rumah sakit, tapi semuanya sudah terlambat. Rina meninggal di ruang bersalin. Bayi yang ia lahirkan tidak pernah menangis. Menurut perawat yang membantu proses persalinan, bayi itu keluar dalam kondisi tidak wajar. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya tidak terbentuk sempurna. Tidak ada denyut, tidak ada tangisan. Hanya bau anyir menusuk yang memenuhi ruangan. Dokter menyebutnya kegagalan kehamilan akibat infeksi rahim. Tapi bagi Siti, itu lebih dari sekadar medis. Di pemakaman, hanya ada sedikit orang. Siti berdiri paling belakang, memandangi tanah merah yang menutup jasad Rina. Angin bertiup pelan. Dan entah mengapa, Siti merasa ada yang mengawasinya dari balik pohon. Malam harinya Siti bermimpi. Ia berada di rumah Aki lagi, di tengah ruangan, sendirian. Tapi di sekelilingnya sosok-sosok kecil itu berdiri, dengan tatapan kosong dan tangan yang mengarah ke perutnya. Ayahmu belum menyerahkanmu. Siti terbangun sambil memegang perutnya. Tangannya basah oleh keringat. Ia mendengar suara bayi menangis dari dapur, padahal rumahnya sepi. Ia menangis tanpa suara. Dan malam itu ia berjanji, ia akan menjaga anaknya, apapun risikonya. Hari-hari setelah pemakaman Rina berjalan lambat dan sunyi. Siti berhenti bekerja. Ia bahkan enggan keluar rumah. Perutnya yang membesar kini menjadi satu-satunya alasan ia tetap berdiri, tetap makan, tetap hidup. Tapi di balik semua itu, rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di rumah kontrakannya. Kadang suara ketukan dari lemari kosong, kadang suara langkah kaki kecil yang berjalan di ubin, dan kadang suara bayi menangis dari kamar mandi. Siti sudah mencoba berbagai cara, menyalakan doa ruqyah, membacakan ayat-ayat pelindung. Tapi suara-suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ia melihat bayangan di cermin. Bayangan seorang wanita dengan kain putih lusuh, menggendong sesuatu yang menggeliat dalam selendang. Wajah wanita itu pucat, matanya bolong, dan bibirnya sobek hingga ke pipi. "Kenapa kamu bawa dia? Kalau tidak kamu serahkan." Bayangan itu lenyap seketika saat Siti membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Tapi malam itu, janinnya bergerak sangat keras, seperti gelisah. Siti mulai menuliskan pengalamannya dalam buku harian. Ia tidak tahu apakah ada orang yang akan percaya, tapi ia butuh menuangkan semuanya. Dari pertemuan dengan Rina, perjalanan ke Raja Galuh, sampai ke suara-suara yang kini datang setiap malam. Ia juga mulai rajin ke pengajian, mengunjungi ustaz, bertanya tentang cara melindungi diri dan kandungan dari gangguan gaib. Beberapa ustaz bilang bahwa apa yang menempel padanya bukan jin biasa. Itu adalah penunggu warisan, makhluk yang sudah terikat kontrak darah dan hanya bisa dilepaskan dengan pengorbanan setara. Tapi Siti tidak ingin mengorbankan siapapun. Ia mulai rutin berdoa tiap malam, menyalakan lampu sepanjang waktu, memutar murotal Al-Quran, dan setiap kali ia merasa takut,
ia menatap cermin dan mengingat satu hal. Rina sudah tiada. Anaknya tidak menangis, tapi anak Siti masih hidup dan ia tidak akan membiarkan makhluk manapun mengambilnya. 3 tahun telah berlalu. Siti kini tinggal di kota kecil bersama putranya, Rayyan. Anak itu tumbuh sehat, pintar, dan ceria. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam Jumat, Rayyan berbicara sendiri. Kadang ia tertawa, kadang ia seolah sedang menggendong sesuatu, dan kadang ia berkata pelan, "Bunda, kakak-kakak yang dulu itu baik. Mereka nggak marah lagi sekarang." Siti hanya bisa memeluk Rayyan erat, menangis dalam hati, dan berdoa, semoga semua kutukan itu sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.